Persib Bandung menang meyakinkan 3-0 atas tuan rumah PSBS Biak, meskipun memang PSBS ini harus bermain di Baguharjo, Sleman, di Yogyakarta. Dan kalau kita lihat memang ini perbedaan kualitas dari kedua tim tampak terlihat jelas dalam pertandingan kali ini. Total sepanjang 90 menit PSBS hanya membuahkan satu tendangan on target, dan juga meskipun memang ada satu gol dari PSBS yang harus dianulir akibat dari offside. Tapi saya mau menggarisbawahi bagaimana peran dari para pemain tim nasional Indonesia yang berada di tubuh ataupun di klub Persib Bandung yang begitu tampil luar biasa pada hari ini, menunjukkan kualitasnya, terutama seorang Tom Hai. Ini Mister menit 70 bermain sangat luar biasa sepanjang pertandingan. Memang meskipun ada peran yang berbeda yang kalau bisa gue lihat diterapkan oleh Bojan Hodak terhadap Tom Hai pada pertandingan kali ini, karena di pertandingan tadi Tom Hai tampak diduetkan dengan seorang Mark Locke, pasangannya juga di timnas, dan juga di depannya ini ada Burguinho yang dimainkan di babak pertama, dan juga ada William Marcelino di babak kedua. Tom Hai yang biasanya sedikit bermain slow, tidak banyak bergerak, hanya mengatur tempo, hanya menjadi jembatan, tapi tadi tampil sangat eksplosif. Skill individunya tampak terlihat melewati 1-2 pemain, bahkan tadi ada tusukan di sebelah kiri dari tim PSBS Biak, menunjukkan kualitasnya ini memang berbeda jauh dengan lawan pada malam hari ini. Dan kalau bisa kita lihat bagaimana tadi ada satu tendangan juga Tom Hai dari luar kotak penalti, ini menunjukkan juga kualitas tendangan dari seorang Tom Hai yang begitu luar biasa, dan tadi harus membentur mistar gawang dan juga belum membuahkan gol pertama untuk Profesor di Persib Bandung. Dan kalau misalnya kita lihat rekannya yang juga bermain di tim nasional yang dimainkan di babak kedua, yaitu Beckham Putra, juga menunjukkan kualitas yang sama, memberikan instant impact, tadi menggantikan Sadil Ramdhani di sisi kiri, di mana Beckham Putra tadi bermain seperti biasa, tekukannya, skill individunya juga bermain sangat luar biasa. Dan tadi kita lihat gol dari Uliam Baros. Gol kedua ini dicetak akibat dari second ball yang dilepaskan ataupun dilancarkan oleh seorang Beckham Putra dari luar kotak penalti, sehingga ini menunjukkan kualitas keduanya yang begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat gol dari Lucho di gol ketiga ataupun gol penutup, memang tendangan yang begitu luar biasa dari luar kotak penalti. Ada celah, ada lubang yang begitu besar dari pertahanan PSBS Biak yang memang dieksploitasi sepanjang pertandingan oleh Persib Bandung. Banyak sekali peluang meskipun hanya mencetak 3 gol, tapi saya mau menggarisbawahi bagaimana gol tersebut tercipta karena ada umpan-umpan pendek, ada aliran bola, ada bola kaki ke kaki yang selama ini belum terlihat di tubuh Persib Bandung, tapi tadi terlihat sangat bisa diperagakan oleh tim, baik itu yang bermain di starting 11 maupun pemain-pemain yang masuk di babak kedua. Saya nggak tahu apakah ini memang karena sudah pertandingan ke-6 dan juga ke-7 sehingga para pemain ini bisa mengenal satu sama lain, lebih mengenal, atau karena memang tadi PSBS tampak tidak bisa berbicara banyak dan juga tidak bisa memberikan perlawanan yang lebih. Tapi yang harus digarisbawahi dan juga diapresiasi adalah bagaimana penampilan dari kiper PSBS yang begitu luar biasa. Kalau misalkan itu tanpa kiper timnas Angola tersebut, kayaknya Persib Bandung harus bisa menang lebih dari 5 gol. Sehingga ini juga membuat sangat disayangkan, karena kita tahu PSBS pada musim lalu tampil cukup luar biasa, sempat ada di papan atas meskipun finish di peringkat 5 atau 7 ya, papan tengah lah pokoknya. Tapi memang ada penurunan dari musim ini. Saya nggak tahu apakah itu juga ada dampak dari keluarnya pemilik klub Pak Awen dari PSBS ataupun bagaimana, saya nggak tahu. Tapi melihat klub dari Papua ini sangat disayangkan karena memang pada musim ini mengalami start yang tidak begitu baik. Dan untuk Persib Bandung pada pertandingan pekan depan ini akan melawan Selangor FA. Tentu ini modal yang berharga, kepercayaan diri untuk para pemain setelah kemarin sempat break dari FIFA Matchday, dan nanti akan menjamu Selangor yang memang saat ini di ACL2 di grup yang dihuni oleh Persib Bandung, Lion City, dan juga dari Bangkok United ini berada di juru kunci. Ini pertandingan yang menarik karena ini juga akan menentukan apakah Persib Bandung akan lebih cepat memastikan untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya, yaitu memenuhi target lebih baik dibandingkan dengan di ACL2 pada musim lalu. Karena kita tahu saat ini Persib Bandung sudah mengantongi 4 poin
1 poin imbang di Gelora Bandung Lautan Api ketika ditahan imbang oleh Lion City Sailors, dan juga menang dari Bangkok United. Dan kalau misalkan ini bisa memenangkan pertandingan, tentu ini akan mempermudah langkah Persib untuk bisa maju ke babak gugur. Dan kalau kita lihat secara kualitas, memang tampaknya Persib Bandung dengan adanya dihuni pemain-pemain timnas yang tadi saya bahas akan lebih bisa berbicara banyak pada pertandingan pada hari Kamis mendatang. Tapi kita akan nantikan juga bagaimana perlawanan dari Selangor. Apalagi ini Mojan Hodak juga kan sebelumnya melatih JDT dan juga Kuala Lumpur FA, sehingga seharusnya dapat mengetahui bagaimana cara bermain dan juga kualitas dari Selangor. Jadi patut untuk dinantikan bagaimana nanti pertandingan yang akan disajikan pada pekan depan, dan juga akan menarik siapa saja pemain-pemain yang akan diturunkan, karena Persib Bandung kita tahu sepanjang pertandingan ataupun setiap pertandingan ini memiliki starting 11 yang berbeda-beda dengan kualitas yang sama. Ini adalah kelebihan dari kedalaman squad yang memang dibangun oleh manajemen, sehingga kita akan nantikan sejauh mana Persib Bandung akan berlaga dan juga akan berbicara banyak di Super League maupun di ACL tuh.